Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Hufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Perkenalkan, saya Syafaatul Maulida dengan NIM 2220024 dari kelas PPAA semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hak untuk hidup berdasarkan surah Al-Maidah ayat 32. Pertama, pengertian hak hidup. Hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup terutama dan tidak seharusnya untuk dibunuh. Kemudian dalil hak untuk hidup yakni surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian di antara mereka banyak sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Adapun kandungan Al-Quran tersebut adalah ayat ini menjelaskan bahwa membunuh manusia tanpa sebab-sebab yang dibenarkan, tanpa sebab-sebab yang nyata dan yang jelas, itu merupakan dosa yang besar. Sama halnya kita membunuh manusia yang lain. Sebaliknya, jika kita menjaga manusia, memelihara kehidupan manusia, itu menjadikan pahala bagi kita dan seakan-akan kita itu menjaga kehidupan manusia yang lain, manusia yang seluruhnya. Kemudian, surat ini juga menjelaskan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga dan memelihara kehidupan ini dari tindak kejahatan atau kekerasan, di mana Allah telah mengutus para nabi dan para rasul dengan membawa ajaran serta keterangan yang jelas. Yang dimaksudkan keterangan yang jelas berupa mukjizat-mukjizat serta motivasi yang akan diajarkan kepada umatnya agar kita untuk menjaga kehidupan serta menjauhi tindak kejahatan. Kemudian tafsir Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Oleh sebab itu artinya adalah perbuatan Qabil itu tadi. Kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa sesungguhnya innahu disebut dhamir sya'. Siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena manusia yang lain yang dibunuh atau bukan karena kerusakan yang diperbuatkannya di muka bumi, berupa kefakiran, perzinaan, atau perampokan, dan lain sebagainya, itu seolah-olah kita membunuh semua manusia. Sebaliknya, jika kita memelihara kehidupan manusia, itu seolah-olah kita menjaga kehidupan semua manusia. Menurut Ibnu Abbas, dilihat dari segi melanggar kesuciannya dan dari segi memelihara serta menjaganya. Sesungguhnya telah datang kepada kami mereka itu, yang dimaksudkan mereka yaitu orang-orang Israel, di mana yang datang adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah dengan membawa keterangan yang jelas. Keterangan yang jelas dimaksudkan adalah mukjizat. Kemudian banyak di antara mereka yang sudah melampaui batas dan berbuat kerusakan di muka bumi dengan berupa kefakiran, melakukan pembunuhan, dan lain sebagainya. Menurut Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Quraisy Shihab,
Dalam konteks ayat ini berbicara tentang pembunuhan yang dilakukan Qabil atas Habil, serta kan menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini lebih condong pada ditunjukkan kepada Bani Israel. Hal tersebut dikarenakan dalam redaksi kata bena ala Bani Israel, alasannya karena sebagian Bani Israel melakukan pembunuhan terhadap orang yang mulia kedudukannya. Tidak ada yang membunuh Nabi kecuali Bani Israel. Wahbah dalam tafsir Al-Munirnya menjelaskan ayat ini merupakan sebagai Memorandum of Understanding atas perjanjian atas mereka, yakni kaum Bani Israel atas pembunuhan jiwa yang dilakukannya. Perjanjian ini tidak berlaku hanya bagi mereka, melainkan bagi Nabi Muhammad, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Yang selanjutnya yakni hikmah dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32. Yang pertama, mengetahui bahwa melakukan pembunuhan merupakan dosa besar. Yang kedua, menjadikan kita untuk saling menjaga antar sesama, karena menjaga nyawa itu menjadikan pahala besar bagi kita. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehidupan manusia yang lain serta menjauhi tindak kejahatan ataupun kekerasan. Yang terakhir adalah bahwasanya Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, yakni berupa pengajaran, mukjizat, serta hal-hal yang baik yang nanti akan diajarkan kepada umatnya, sehingga kita sebagai umatnya dapat menjaga kehidupan serta memberikan serta sebagai bentuk peringatan kepada umatnya agar menjauhi tindak kejahatan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.